Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Bintan Numarullah selaku Pina Investment Analyst dan kali ini saya menjadi moderator dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Pak Geoffrey James selaku Associate Director of Sinhan Asset Management Indonesia. Nah, kali ini kita nggak ngebahas tentang bagaimana personal finance seperti yang biasa kita lakukan, tapi kalau kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah instrumen investasi yang minim risiko itu dapat memberikan cuan dan juga memberikan sebuah perkenalan kepada sobat-sobat Pina yang masih belum berinvestasi ataupun yang belum mengetahui produk ini. Nah, kebetulan produk ini benar-benar bisa memberikan cuan dan juga bisa dicairkan kapanpun selama di hari bursa ya. Dan juga bisa dimulai dengan 100.000. Nah, produknya apa sih dan bagaimana sih produk ini dapat memberikan cuan jangka panjang kepada sobat-sobat Pina dan investasinya di mana? Investasinya di Pina dong tentunya. Nah, silakan mungkin kita akan langsung perkenalkan diri Pak Geoffrey James selaku Associate Director of Sinhan Asset Management Indonesia. Silakan Pak. Selamat malam teman-teman semua, Sobat Pina. Perkenalkan saya Jeffrey, ya Associate Director dari Sinhan Asset Management. Ya pada malam hari ini kita akan bahas salah satu instrumen investasi yang mungkin teman-teman pernah dengar, tapi mungkin belum tahu juga ya detailnya seperti apa, beauty-nya apa, dan kenapa itu bisa jadi salah satu instrumen investasi yang cocok buat kita semua nih, terutama untuk orang-orang yang baru pertama kali memulai investasi. Ya, boleh nanti Sorry Pak, bisa ke-mute. ke-mute. Sorry. Lagi Sorry Pak. ngomong dibungkam. Enggak kok Pak, sorry Iya. Pak. Ya Baik. mungkin kalau udah kalau mau lanjut boleh nih kita mungkin Mas Bintan boleh nih langsung share screen aja kali Wih, ya. pasti Pak. With my pleasure Pak. Ini materinya daging banget loh dari Pak Geoffrey nih. Buat sobat-sobat Pina yang, duh kayaknya aku ingin banget investasi di aplikasi Pina, tapi nggak tahu produknya mau mulai dari mana. Bisa banget di aplikasi, bisa banget dengan produk ini ya. Sebentar saya izin share screen. Saya ada kendala. Sorry sebentar ya, soalnya ada technical issue nih dari saya nih. Waduh, Aduh, ini internetnya. kacau banget nih. Bukan internet Pak, laptopnya nih Pak. Wah, masih belum diganti baru nih laptopnya. Udah di Pak, dari kantor. Sebentar ya sobat-sobat Pina, kebetulan nih jarang banget terjadi. Mungkin udah sobat-sobat Pina, saya tunggu sebentar ya, saya akan coba ngecek dulu ada technical issue apa ini. Judulnya, wah ini Pina memberikan judulnya clickbait banget nih, cara meraih cuan 10 kali dari tabungan bank. Maksudnya apa ini ya? Tabungan bank loh ya teman-teman ya, bukan deposito bank. Kalau deposito bank sih, wah gede banget ya. Kita pasti mikir semua nih apa ini gitu ya. Nah, mungkin boleh kita, nah ini kita sering ya teman-teman di sana sini, terutama kalau buka TikTok, buka Instagram Story, Facebook, kayaknya Facebook udah nggak ada yang lihat ya, cuman opa-opa, oma-oma kita aja yang buka Facebook ya. Isinya semua banyak yang flexing, jualan apa paid class gitu ya, jualan kelas saham, kelas kripto, apapun itu. Terus kalau misalkan kita sampai ikutan ke grup gitu ya, grup yang gratisan ataupun yang berbayar, pasti kan ngomongin saham ini, ngomongin saham itu, ngomongin kripto ini itu ya. Wah isinya pada pamer atau pada ngajak-ngajak beli saham ini pasti cuan, upside-nya tinggi dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang beli produk investasi ini aja ya, yang kemarin tuh ya pada heboh kan yang investasinya bodong-bodongan itu ya, robot-robotan, ya cuannya bisa 2% pasti setiap bulan. Nah, kita jujur kalau sampai belum melangkah lebih lanjut, selamat. Lebih baik kalian telat melangkah daripada masuk duluan buru-buru tapi nggak stroke gitu ya, jatuh. Nah, kenapa? Karena dalam hal berinvestasi kita mesti paham dulu isinya apa yang kita beli. Kalau sampai nggak paham, kita masuk-masuk aja, ya itu namanya udah setengah gambling ya.
ujung-ujungnya nanti kalau sampai ada rugi, kita jadi menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, atau bahkan yang lebih parah, men-trademark semua investasi itu judi. Nah, itu yang berbahaya teman-teman, jangan sampai seperti itu. Nah, yang kita mau bahas itu kan sekarang di sini namanya reksadana, tapi spesifik hanya reksadana pasar uang jenisnya. Buat teman-teman yang belum familiar dengan yang namanya reksadana itu adalah investasi yang dibuat, instrumen investasi yang dibuat untuk menggalang dana dari setiap orang, supaya uangnya dikumpulkan bersama-sama, lalu dialokasikan ke instrumen investasi, dan nanti cuannya dibagi rame-rame, gitu ya. Ketika rugi pun dibagi rame-rame juga, tentu ya, nggak cuma cuannya doang yang dibagi-bagi. Nah, yang mengelola itu namanya pihak manajer investasi. Ya, kebetulan saya dari Aset Manajemen Sinhan. Kami adalah manajer investasi yang tugasnya mengelola dana yang sudah dititipkan ke kami. Nah, itu sekilas reksadana. Kalau teman-teman nanti masih kurang jelas, kita ngomong lagi di Q&A ya. Nah, reksadana pasar uang itu adalah jenis reksadana yang paling rendah resiko. Kalau boleh dibilang resikonya sangat kecil. Mungkin lebih kecil dari resiko deposito bahkan gitu ya, tapi tetap semua ada resiko. Nggak mungkin 100% bebas resiko, tidak mungkin ya. Sekecil apapun tetap namanya resiko. Nah, kalau di reksadana pasar uang, ya dana yang dikumpulkan dari investor, dikelola oleh kami, manajer investasi, dimasukkan ke dalam portfolio aset yang isinya tabungan, ya tabungan berjangka atau deposito, maupun obligasi. Tapi obligasinya pun tanda bintangnya ya, obligasi jangka pendek di bawah setahun, gitu ya. Jadi biasanya obligasi di bawah setahun itu obligasi baru yang memang tenor pendek, atau obligasi yang sudah jalan nih, tapi yang sebentar lagi lunas, sebentar lagi mature atau jatuh tempo. Jadi kan resikonya lebih kecil ya teman-teman ya, ketimbang kita beli obligasi misalkan perusahaan A ya, yang masih baru fresh nih dia keluarkan, misalkan 3 tahun, 5 tahun. Kan kita nggak tahu nanti 3 tahun, 5 tahun lagi dia kolaps atau enggak. Tapi kalau yang obligasinya udah tinggal sedikit nih, tinggal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya resikonya lebih kecil kan. Karena kan dia udah bayar nih selama 2,5 tahun, 3,5 tahun. Kita berinvestasinya di situ, di obligasi yang memang sudah mau jatuh tempo. Nah, lalu hasilnya rame-rame dibagi cuannya ke investor. Nah, karena ini jangka pendek, resikonya rendah, tujuannya adalah cocok untuk orang yang baru mulai berinvestasi, ya, karena cocok dipakai untuk dana darurat, dan tujuan keuangannya itu di bawah setahun. Kenapa? Karena baik lagi, karena isinya tabungan, gitu ya, deposito, ini sangat liquid. Jadi cocok banget untuk yang butuh dananya short term. Maksudnya short term apa? Ya hari ini cairkan, besok dananya udah cair, gitu loh. Berbeda dengan saham. Saham itu kan kita bisa jual hari ini nih teman-teman. Misalkan beli hari ini, jual hari ini. Tentu. Tapi kan duitnya nggak langsung cair. Duitnya di-settle dulu di bursa, ya masuk ke bank lah, bla 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 gitu. Nanti baru masuk ke rekening kita kalau kita withdraw, paling cepat juga T+2. Ya, jadi kan tetap ada waktunya. Nah, kalau ini enggak, benar-benar T+1. Ya, bahkan kurang dari T+1. Misalkan teman-teman ajukan pencairannya di bawah jam 3, misalkan apa jam 2 gitu ya, sebelum market tutup lah. Itu kan besok pagi duitnya udah masuk ke rekening teman-teman. Jadi sebenarnya ya mungkin 12 jam ya, nggak nyampe 1 hari, tapi tetap disebut T+1. Makanya cocok nih untuk yang dananya darurat, gitu. Kalau tabungan kan benar-benar bagus karena very liquid. Ya, tapi kan nggak ada return-nya. Tabungan berapa sih bunganya teman-teman? Paling 0,5 ya, 0,25, belum potong admin, belum potong pajak. Nggak banget lah tabungan. Tabungan benar-benar cuma buat numpang lewat. Nah, kelebihannya apa reksadana ini? Tuh, reksadana ini adalah return-nya yang jauh lebih bagus ya dibandingkan inflasi rata-rata. Inflasinya pun inflasi tanda bintang ya, inflasi secara agregat. Kalau dibandingkan inflasi real tentu akan lebih kecil. Inflasi real yang kita rasakan kan misalkan harga cabai naik gitu ya, harga bensin naik. Ya itu kan lain karena itu bentuknya seasonal, nggak selalu seperti itu. Jadi kita biasanya ambil patokan rata-rata saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan deposito, nah saat ini deposito kan bunganya rendah sekali teman-teman ya, karena suku bunga BI rendah.
walaupun kita expect akan ada kenaikan soon, tapi tetap aja rendah gitu loh. Bunga sebelum pajak rata-rata kan sebelumnya kemarin bunga deposito paling 2%-an. Oke lah, ada bank-bank digital yang berani kasih besar ya, tapi kan ada terms and condition, maksimum amount berapa gitu ya. Mau taruh duit gede-gede nggak boleh, bolehnya kecil-kecil doang gitu. Karena mereka boncos juga nanti bayar bunganya kalau kegedean kan. Nah, jadi ujung-ujungnya nasabah yang kecil-kecil seperti kita ini gitu ya, paling dapat bunganya berapa sih? Mentok-mentok ya kalau kita anggap rata-rata nggak ada bank digital ya kita ngomong bank-bank biasa seperti BCA, BRI, Mandiri, atau BNI. Paling bunganya seperti 2%, 3% mentok. Itu pun sebelum pajak. Sesudah pajak dipotong 20% ya udah makin kecil ya teman-teman ya. Nah, itulah makanya bedanya reksadana pasar uang dengan deposito hasilnya lebih baik. Nah, kenapa bisa lebih baik? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman deposito di bank ya, kan teman-teman duitnya pasti kita terbatas ya, nggak akan gede-gede banget. Tapi ketika teman-teman kumpulkan di aset manajemen, kan jadi gede tuh. Nah, dana yang besar itu kan ketika kita aset manajemen ajukan ke bank, bunganya pasti lebih gede. Pasti akan lebih dapat bunga lebih baik daripada teman-teman langsung datang ke bank kucuk-kucuk minta bunga gitu ya, minta deposito. Nah, makanya karena itu bunganya besar, kalian semua yang ikut dalam kereta ini, ke dalam perahu aset manajemen kita gitu ya, itu kan kecipratan bunganya yang lebih besar pula. Jadi otomatis lebih bagus daripada deposito langsung. Itu kalau deposito kan pasti di-lock ya, teman-teman, minimal 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau ini kan tadi saya bilang cairnya anytime. Bahkan bisa tiap plus 12 jam, tiap plus 1. Jadi makanya sangat cocok untuk pengganti deposito gitu. Nah, kalau teman-teman aware gitu ya, mungkin di luar negeri, contohnya di Amerika ya, deposito itu hampir nggak ada loh. Nah, jarang banget dijual. Rata-rata semua jualnya reksadana pasar uang. Mereka sebutnya market link account. Ya, market link account. Jadi sama aja pasar uang. Karena mereka udah ya memang buat ujung-ujungnya kan buat bank untung, buat nasabah juga untung gitu ya. Jadi win-win solution, lebih baik pakai cara seperti ini. Di Indonesia dan negara-negara berkembang saja yang ada namanya masih marak deposito. Ya, kalau negara maju rata-rata udah nggak ada. Nah, belum ada denda. Ya, kalau pakai deposito sendiri, tuh dendanya bisa antara bunganya nggak dibayar atau bahkan kena penalti. Bahkan Makanya 15%, Pak. Kita di oh, deposito di Indonesia tuh 15%, Pak. oh Potongan gitu kalau ya. misalkan kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, rugi Wah, banget kan, ngeri ya. Pak. Oh, iya, 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 ngeri. makanya. Biasanya sih dulu kok sejelek-jeleknya biasanya paling bunganya nggak dibayar gitu ya. Jadi nggak ada Iya, penalti, tapi bunga nggak dibayar. Tapi kan jadi sayang banget sia-sia gitu ya. iya betul, Makanya Pak. lebih baik, Kan niatnya mau ngembangin uang, malahan iya, mah ternyata nggak dapat apa-apa. gitu. Iya. Betul, makanya lebih baik langsung aja udah ke sini. Saya pribadi pun nggak punya deposito, teman-teman, sejak 2006. Nggak pernah, Wis. nggak pernah mau taruh deposito karena ya udah tahu kelebihannya, ngapain taruh deposito gitu ya, lebih baik taruh sini. Gitu. Beneran bisa ditarik kapanpun, gak ada biaya admin, anytime gitu ya. Resikonya kecil banget, bener. Resikonya apa sih teman-teman? Kan reksadana pasar uang ini isi deposito kan, banyak deposito. Nah, resikonya adalah kalau salah satu bank tersebut belum tikar, gitu. Itu baru jadi masalah. Cuma kan kita juga pilih banknya dong, nggak mungkin kita masukin ke bank BPR gitu ya, atau masukin ke bank-bank yang nggak jelas. Kan sudah kita screening dulu dari segi kesehatan banknya, dari segi bunga yang ditawarkan, masih masuk akal apa tidak. Jadi resikonya tuh kecil sekali gitu untuk dia bisa fail. Nah, ini sekilas saja nih, cara memilih reksadana yang tepat. Nomor 1, manajer investasinya amanah, ya, tidak pernah terkena masalah hukum. Jujur, saat ini lagi banyak kan kasusnya reksadana manajer investasi yang kena nih kasus hukum karena ke bawah-bawah kasus Jiwasraya, Asabri. Nah, puji Tuhannya Sinhan Asset Management nggak pernah kena karena kita memang prinsipnya berhati-hati sekali ya, karena uang yang dititipkan ke kami kan itu eh, sangat berharga gitu ya. Jadi kami tidak mau sembarangan juga dan mengelola dana yang dititipkan ke kita. Jadi kalau misalkan peluang investasinya menjanjikan tapi risikonya terlalu tinggi juga kami juga nggak akan mau. Ya, nomor 2,
imbal hasil reksadananya secara historikal dapat mengalahkan imbal hasil deposito. Tentu ada loh reksadana pasar uang yang benar-benar hasilnya tuh nggak menang sama deposito. Ada teman-teman banyak. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Ya, yang jelas yang di kami sih selalu di atas deposito. Ya, sudah konsisten 5-6 tahun selalu begitu. Nah, lalu pahami alokasi efek terbesar melalui fund fact sheet. Nah, ini jadi setiap reksadana yang tadi saya bilang kan ada isinya deposito-deposito, lalu ada juga isinya obligasi jangka pendek ya. Nah, itu harus dipahami kenapa dia hasil dari reksadana pasar uangnya bisa bagus ataupun jelek. Nah, itu ada rahasianya kan. Kenapa bisa begitu? Nah, kalian lihat. Oh, kalau ternyata dia bisa bagus nih karena isi obligasinya banyak. Otomatis nama obligasi kan kasih bunga lebih tinggi teman-teman ya. Kasih return lebih tinggi. Nah, tapi kan resikonya juga lebih tinggi. Walaupun sebenarnya bisa diminimalisir, tapi kan tetap aja resiko adalah resiko. Kalau sampai worst case happen, itu yang menjadi tanda tanya dan berbahaya. Makanya kami pun dalam mengelola reksadana pasar uang nggak mau terlalu banyak-banyak nih porsi obligasinya. Karena menjaga likuiditas dan juga menekan angka resiko. Kalau bisa diminimalisir sekecil-kecilnya, tapi tetap memberikan return yang tinggi, kenapa tidak kan? Ketimbang kita jor-joran, hancur semuanya dibikin ke pasar obligasi, tapi kalau sampai nanti ada yang kolaps, wah susah kita nguanginnya ya, itu yang berbahaya. Nah, yang kelima, minimum investasinya bisa mulai dari 10.000 hingga 100.000. Rata-rata reksadana sih memang bisa kayak gini ya, bisa any amount gitu loh, bisa dibeli, lebih enak. Jadi fleksibel buat kita-kita yang memang baru mulai mencoba investasi atau benar-benar pendapatannya masih baru nih karena mungkin masih sekolah, masih SMA, jadi uangnya belum terlalu besar ya. Nah, itulah OJK bersama dengan para pelaku pasar itu selalu berusaha mengedepankan fitur-fitur yang bisa memudahkan semua investor, calon investor sekalipun untuk bisa berinvestasi. Supaya financial literacy kita itu sebagai masyarakat Indonesia tuh bisa naik. Karena secara statistik ya, hanya 3,3% masyarakat Indonesia yang punya rekening di pasar modal atau di reksadana loh. Kebayang nggak? Berarti 96,7%-nya taruh duit di bawah bantal, teman-teman. Ya, gimana mau berkembang duitnya? Malah kalau misalkan banjir ke bawah tuh duit, ya kan bahaya gitu ya. Nah, makanya kita harus tekankan terus, kita harus mengajarkan kepada masyarakat bahwa literasi itu penting. Saking pentingnya supaya satu bisa memperbaiki taraf hidup, yang kedua nggak jadi korbannya investasi bodong gitu loh. Makanya investasi bodong di Indonesia tuh marak sekali karena ya tingkat literasi keuangan kita tuh sangat rendah. Nah, lalu pasar uang ada yang syariah, ada yang konvensional ya. Bedanya adalah kalau syariah kan tentu menerapkan prinsip-prinsip syariah ya. Dan juga surat utangnya pun bernama sukuk. Yang paling penting adalah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi bank-bank yang yang kita taruh deposito pun bank-bank syariah ya yang menggunakan prinsip akad mudharabah, bukan riba seperti bank konvensional pada umumnya ya. Nah, sekarang kita ketika ambil reksadana, kita lihat nih yang tadi kita sempat bahas sekilas, ini tujuan utamanya untuk reksadana pasar uang adalah untuk jangka pendek kan. Kira-kira kalau menurut teman-teman nih, kalau misalkan mau beli mobil atau mau menikah gitu ya, mau beli rumah, itu cocoknya reksadana seperti apa teman-teman? Pasar uang cocok nggak? Ayo, ada yang bisa jawab kah? Nanti Ayo yang bisa silakan jawab, sobat-sobat Pina, nah, silakan dijawab tuh pertanyaan Pak Jofri, mantap banget tuh pertanyaannya. di chat juga boleh, nanti Mas Boleh, Bunda boleh tolong banget. bacain tuh. Siap. Reksadana saham Pak. Wah, Kayaknya oke. kalau buat mobil enggak Pak kayaknya. Ada lagi Menikah, nggak? beli Ada lagi nggak? rumah. Tuh. Kalau Kalau mau beli buat beli rumah juga bisa Pak ya. iya, Daripada diisukan anak-anak milenial nggak bisa beli rumah sama Bu Sri Mulyani, lebih nah baik itu bisa sebenarnya banget tuh. itu sebenarnya kan baru sekarang tuh beritanya membahana ya, padahal sebenarnya dari dulu. Jadi kalau saya ngajar seperti ini ya, bahwa webinar sudah dari dulu, memang anak-anak milenial akan sulit
untuk bisa beli rumah tanpa bantuan orang tuanya, tanpa bantuan warisan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pertumbuhan income-nya tidak sebanding dengan kenaikan inflasi, kenaikan harga properti. Makanya yang namanya investasi itu penting, gitu loh. Investasi itu sangat penting, itu bukan opsional teman-teman, tapi wajib. Nah, tapi wajibnya juga nggak boleh sembarangan, harus dipelajari baik-baik, ya, supaya nggak salah. Yang jadi masalah adalah ketika sembarangan dan jadinya kecemplung ke investasi bodong atau ke investasi yang sangat tinggi resiko. Ya, jadi saya juga kaget karena banyak juga anak-anak muda gitu ya, nggak kenal dunia saham, masuknya langsung kripto. Itu sih mengerikan loh. Karena kripto itu kan sebenarnya resikonya tinggi sekali, ya. Tiba-tiba langsung masuk ke situ. Gitu. Nah, itu yang lebih, berbahaya, harusnya mengerti dari yang paling aman dulu, barulah kalau sudah mahir, sudah jago, masuklah ke yang kripto dan lain sebagainya, monggo. Karena udah bisa mengontrol resiko, ya sudah bisa Bisa mengontrol. juga untuk sobat-sobat Pina nih Pak, itu pakai uang dingin, jangan lupa kalau investasi jangan pakai uang dapur, nanti dapur yang nggak ngebul jadi masalah juga. Ya, jangan pakai uang pinjol, itu kebangetan deh, jangan. Soalnya Jangan banyak teman pakai, ada yang pernah kayak gitu ya Pak ya, di ya berita-berita. nggak tahu lah benar apa enggak, tapi kayaknya sih benar ya. Ngeri itu Betul kalau Pak, sampai pakai uang pinjol gituan buat berinvestasi, wah itu mengerikan. betul Pak. Nah ini ada juga nih Pak jawaban dari tergantung mau dibelinya kapan. Kalau jangka pendek bisa reksadana pasar uang, kalau untuk jangka panjang reksadana saham Pak. Ya, itu jawaban paling bagus saat ini ya, benar. Kalau Ya, memang jangka pendek, jangan pernah taruh di yang beresiko. terus ada juga yang taruh di dana pensiun nih Pak. Oke. Dana pensiun. Iya. Untuk yang mana nih? Untuk yang mana nih? Untuk dana pensiun, silakan Kak Aditya gimana tuh? Dana pensiun gimana nih? Silakan Kak Aditya. Atau juga yang bisa juga nih Kak Tiwi, tergantung mau beli atau nikahnya berapa lama lagi. Itu bisa tuh Pak. Kan tergantung time frame-nya Pak ya. Betul. Ya, ya generally kan kalau untuk jangka panjang memang lebih bagus pakai yang reksadana saham ya, ataupun campuran karena punya potensi imbal hasil lebih baik. Tapi kalau untuk jangka pendek, jangan sekali-kali taruh di reksadana saham gitu ya, atau campuran untuk jangka pendek karena resikonya tinggi gitu ya, terutama dalam kondisi market yang tidak menentu. Nah, lebih baik taruh di pasti-pasti aja kayak reksadana pasar uang ya, karena memang tipenya bukan untuk mencari cuan banget gitu ya, tapi untuk men-secure capital kita, tapi tetap dapat interest, tetap dapat cuan gitu. Jadi beda nih approach-nya ya. Betul Nah, Pak. kenapa pentingnya punya dana darurat? Nah, itu tadi nomor 1. Peace of mind, betul. Kalau menurut CFP ya, menurut Financial Planning Strategi, minimal tuh punya dana darurat 6 bulan ya, 6 bulan dari total kebutuhan hidup bulanan. Jadi kebutuhan cicilan lah, kebutuhan buat dapur, kebutuhan buat ngekos atau sewa rumah atau apapun itu, minimal punya 6 bulan. Karena tujuannya, kalaupun sampai terjadi hal tidak diinginkan, misalkan buat ada yang sakit, ya, atau misalkan tiba-tiba kena PHK, itu masih peace of mind. Jadi ketika ada shock, ya shock, tapi nggak sampai depresi, karena ada room, ada buffer gitu ya. Karena masih punya waktu untuk cari pekerjaan lagi, ya terus nggak perlu jual rugi dana investasi, nggak perlu utang. Kebayang kalau semua uangnya itu masuknya ke reksadana saham atau ke saham gitu ya. Ketika ada malapetaka, ada kebutuhan misalkan, itu stres loh. Saya pernah ngalamin juga, gitu kan, karena masih pengen saham banget gitu ya. Wah, tiba-tiba crash, butuh uang, misalkan gitu ya untuk bantuin keluarga ada yang sakit atau misalkan tiba-tiba harus bayar kontraktor karena lagi bangun rumah pada saat itu gitu ya. Wah, itu tiba-tiba kan duitnya yang tadinya misalkan value-nya 1 miliar misalkan, jadi tinggal 300 juta, 400 juta, ngeri loh. Itu kan kalau kita cairkan ya anggap aja udah hilang duitnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahan, ya itu kan bisa balik lagi, cuma nggak tahu kapan kan. Nah, itu dia pentingnya punya dana darurat yang tujuannya tuh jangan gitu loh, untuk jaga-jaga supaya jangan sampai kita jual rugi dana investasi kita. Nah,
Ada promo nih buat Sobat Pina. Nah, ini lebih baik Mas Bintan lah ya yang punya hajatan yang sharing di sini. Siap, Pak, siap. Nih buat sobat-sobat Pina, dari kemarin kita bikin webinar, tapi kok nggak ada promo-promo unik. Nah, ini kita buatkan promo unik untuk sobat Pina. Nah, buat sobat Pina yang merasa udah tercerahkan dengan reksadana pasar uang dari penjelasan Pak Geoffrey James selaku Associate Director of Shinhan Asset Management Indonesia, boleh banget coba langsung ke aplikasi Pina. Jangan lupa install di App Store dan Play Store. Itu kita ada promo untuk money marketnya Shinhan. Ada cashback hingga 50.000 dan promonya berlaku hingga 14, dari 14 hingga 24 Juli. Minimum investmentnya 500.000 setiap bulan dan akan investment selama 3 bulan. Jangan lupa untuk mulai berinvestasi lewat Shinhan Asset Management, dari produknya itu Shinhan Money Market Fund. Buat sobat-sobat Pina yang merasa masih galau untuk investasi di mana, bisa banget coba langsung aja. Ingat, ini ada cashback juga dari Shinhan Asset Management. Ini bakal promo yang menarik buat sobat-sobat Pina dan juga tidak bisa membuat cuan kalian bocor. Tenang aja, pokoknya kalian dapat cashback, dapat returnnya juga. Dan semoga cuan kalian to the moon. Nah, kalau Ya, buat jadi sahabat, ini memang promonya itu ya, Mas Bintan, kita berbeda ya. Jadi promonya betul, kalian nabung gitu ya, berkala. Karena memang kita betul, pengennya teman-teman tuh ngerasain juga ya dari konsisten investing tiap bulan, ya itu kelihatan hasilnya. Ketimbang hanya sekali berat gitu ya, ya udah gitu doang kan ya. Lebih baik betul. nabung tiap bulan, jadikan habit teman-teman, karena itu penting sekali. Karena kan balik lagi, sobat-sobat Pina pasti punya keinginan seperti beli rumah, beli mobil, atau beli Mm-mm. motor, atau beli gadget-gadget canggih, atau apapun, atau mungkin yang mau nikah tahun depan, bisa juga. Itu bisa juga. Langsung coba aja ke Pina, ke Shinhan Asset Management melalui aplikasi Pina. Nah, ini kita dengan tujuan untuk membangun habit sobat-sobat Pina untuk terus menabung setiap bulan dan juga merasakan bahwa reksadana pasar uang jauh lebih cuan dibandingkan deposito bank ataupun bahkan tabungan bank. Seperti itu sobat-sobat Pina. Mungkin ada lagi dari Pak Jofri? Enggak sih, dari saya cukup. Kita kalau ada Oke. mau Q&A, boleh nih teman-teman, mumpung Yuk masih ada waktu ya. langsung kita Q&A aja buat sobat-sobat Pina yang ingin bertanya. Oh, udah banyak banget nih pertanyaan. Mungkin saya coba bantu untuk menanyakan kepada Pak Jeffrey ya. Oh, by the way, ada yang menanyakan app Pina nggak ada di Google Play Store. Ya, kita lagi ada kendala di Play Store dan will be back in the few days karena memang kita ada kendala dengan Play Store. Jadi tunggu aja, nanti kita akan umumkan apabila sudah muncul kembali di Play Store. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Nah, untuk Sobat Pina ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Ini saya jawab dulu nih pertanyaan dari Karen ya. Berapa persen Oke, dana yang harus dikeluarkan dari total gaji untuk invest di reksadana pasar uang? Nah, karena sifatnya tuh sebenarnya kayak pengganti cash ya, atau pengganti deposito. Sebenarnya uang yang nggak terlalu penting, nggak akan kepake banget, lebih baik taruh di pasar uang. Karena kan mau dicairkan anytime bisa gitu ya. Gitu. Jadi misalkan dari sisa gaji kita udah dipotong investment dan lain-lain, maksudnya investasi ke saham gitu ya, ataupun reksadana pasar uang, masih ada sisa cash nih. Nah, misalkan cash kita sehari-hari paling butuh uang berapa gitu ya, nah itu sisanya ditaruh di pasar uang boleh. Kalau misalkan jumlahnya kebetulan bisa agak besar, itu nanti kerasa banget loh bunganya. Dibandingkan sangat taruh kerasa, tabungan. Pak. Betul, kerasa Iya, banget, Pak. Kerasa banget. Coba aja lihat return dalam waktu 1 tahun terakhir punyanya Sina Asset Management di aplikasi Pina. Lihat deh, coba kalau misalkan seandainya kalian investasi setahun yang lalu, berapa returnnya? Silakan dihitung sendiri dan dijamin itu akan menyenangkan banget daripada taruh iya. tabungan bank yang adminnya aja lumayan besar. Ya, sekitar ada yang 5.000, ada yang bahkan 30.000, ada yang 50.000. Bisa dicek ke ATM-nya masing-masing ya. Iya. Lalu Nah, pertanyaan dari Rusmin, kalau dibandingkan lebih cepat mana tumbuhnya antara investasi reksadana pasar uang dengan investasi emas? Nah, sebenarnya investasi emas akan lebih baik tentu, tapi untuk jangka panjang. Ya, berbeda dengan pasar uang yang memang sejatinya jangka pendek, jadi nggak bisa dibandingkan. Kalau mau sesama jangka panjang ya bandingkannya dengan saham ya. Tapi kalau kenapa begitu? Karena investasi emas itu jangka pendek itu sangat enggak banget.
Ya, memang jangka panjang iya bagus, pasti harganya naik karena faktor kelangkaan. Tapi itu pun sebenarnya saya 16 tahun di market gitu ya, saya melihat trennya sudah mulai berubah. Emas yang dulu tadinya benar-benar instrumen yang dianggap paling aman karena ada kelangkaan gitu ya, sekarang kayaknya udah nggak gitu lagi, karena emas sudah kayak komoditas aja teman-teman semuanya. Buktinya apa? Pada saat kondisi krisis ya, mulai dari sejak 2008, 2013, 2018, 2022 sekarang ya, itu harusnya namanya instrumen emas kan menjadi instrumen yang dicari ya, karena sifatnya tahan inflasi karena kelangkaan. Tapi kenyataannya malah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Nah, itu kan jadi tidak masuk akal, gitu loh. Makanya kita melihat bahwa ternyata emas memang sudah dijadikan alat spekulasi aja sama pelaku pasar. Jadi bukan benar-benar untuk investasi, gitu ya. Nah, kalau tetap mau simpan emas, bagus, oke. Tapi ingat jangka panjang ya, jangka panjang itu berapa lama? Ya 10 tahun, 20 tahun gitu loh. Jadi jangan harapkan ini, menghasilkan banget dalam waktu pendek. Dan yang kedua, emas itu kan tidak liquid ya. Kalau teman-teman mau emas yang digital yang dari Tokopedia atau Peluang atau kayak, Pegadaian, ya boleh ya. Tapi kan tetap ada resiko masing-masing. Kalau emasnya mau yang bentuknya batangan dari Antam dan lain sebagainya, ya tetap juga ada namanya resiko likuiditas ya. Kalau kita butuh sewaktu-waktu, teman-teman nggak gampang cairinnya ya. Teman-teman jual pun harganya bisa beda-beda kan tiap toko. Itu Betul, dia yang Pak. jadi masalah, apalagi Belum kalau lagi ada misalkan harga lagi spread ya, Pak ya. Ada harga spread betul, juga tuh jual beli, jangan lupa itu. ya, apalagi kalau misalkan nanti ada resiko banjir, ya, resiko, apa namanya, rumahnya kecurian, berangkasnya kebobolan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya plus minus. Sebaiknya bagi-bagi lah ya. Tapi kalau menjawab Betul. pertanyaan Rusmin, maaf ini Bapak itu Ibu ya, lebih lebih baik ya pasar uang itu untuk jangka pendek memang, bukan untuk jangka panjang. Nah, mantap banget tuh jawabannya dari Pak Jofri, sangat menjelaskan reksadana pasar uang atau investasi emas. Silakan direfer balik ke Sobat Pina, tapi kalau di kita ada reksadana pasar uang, Sinhan Money Market Fund, dan saat ini sedang promo. Yuk cobain yuk untuk berinvestasi di Sinhan Asset Management dengan produknya Sinhan Money Market Fund. Itu top banget pokoknya deh dibandingkan kalian harus di investasi emas ataupun investasi lainnya, dan untuk tujuan jangka pendek lebih cuan dan lebih liquid. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Cynthia. Reksadana dan ETF bagus mana ya kalau untuk pemula yang minim resiko? Sebentar ini pertanyaannya di mana nih? Di paling atas Pak, reksadana dan ETF bagus mana kalau untuk pemula yang minim resiko nih Pak? Kalau untuk pemula dan minim resiko ya hanya reksadana pasar uang, nggak ada pilihan lain. Bukan ETF sekalipun. Karena ETF itu kan bentuknya reksadana bisa diperjualbelikan, ya. Artinya ada faktor likuiditas dalam hal perdagangan tersebut. Nah, ya, jadi lebih baik menghindari itu. Yang kedua, ETF itu belinya juga nggak kecil ya, minimum kan kalau nggak salah berapa 100 juta ya untuk bisa beli ETF teman-teman. ETF belum dibikin menjadi produk yang affordable buat semua orang belum. Prosesnya akan ke sana, tapi saat ini belum. Nah, jadi tentu untuk yang cari minim resiko udah paling benar reksadana pasar uang, nggak ada pilihan lagi. Reksadana pasar uang paling top deh untuk minim resiko dan Iya, cuan juga betul. ada daripada taruh tabungan bank, adminnya gede, cuannya kecil, sayang banget uangnya kan. Betul. Mending ke Sinhan Money Market Fund, kita lagi ada promo, bisa cek lagi di bannernya di aplikasi ataupun di share screen-nya Pak Geoffrey. Pak, Iya. ada tanya lagi deh dari Kak Mualim Nur, untuk jangka panjang lebih aman dan untung reksadana pasar uang atau obligasi ya Pak? Iya. Entar ini kok ada pertanyaan. Oh, maaf dari Bapak atau Ibu Rusmin, kalau gitu saya mau buka rekening di bank. Oh, kami bukan dari banknya, dari aset Kan dari bank, manajemen. betul. Ya, kalau bank tidak mengeluarkan produk aset manajemen, bank ya deposito saja. Ya, kalau mau ikut Sinhan, boleh itu reksadananya ya Sinhan, reksadana Sinhan bisa beli melalui Pina ya. Betul Nah, Pak. Ibu Cynthia, kalau di Sinhan udah adakah reksadana syariah? Ada, tapi belum listing ya di Betul.
di Pina. Soon kalau memang ada peminatnya kita akan adakan. Tapi kalau misalkan mau beli pun ya bisa, tapi beli langsung ya gitu. Cuman Kabarin memang aja kalau secara misalkan reksadana syariah Sinhan mau ada di aplikasi Pina, kabarin kita ya. Nanti kita ya provide kok, tenang aja. oke, dan memang reksadana syariah jujur kalau nyari return bagusan yang konvensional. Kenapa? Karena ya bunga-bunganya lebih tinggi ya dibandingkan bank Iya, syariah gitu. Terus pilihan obligasinya kan kalau di konvensional banyak pilihan, tapi kalau misalkan di syariah kan lebih sedikit. Itu menyebabkan ya return dari reksadana syariah juga nggak terlalu besar sih. Yang setuju pasar Pak. uang ya. Ya, jadi buat sobat-sobat Pina, langsung aja ke aplikasi Pina, pilih Sinhan Money Market Fund, minimum investasinya 500.000 setiap 3 bulan. Setiap bulan jangan lupa top 500.000, nanti akan dapat hadiah dari Sinhan. Nah, untuk itu ada pertanyaan nih Pak dari Kak Mualim nih. Untuk jangka panjang lebih aman dan untuk reksadana pasar uang atau obligasi ya Pak? Untuk jangka panjang ya. Ya, jangka Kalau panjang untuk Pak. jangka panjang tentu reksadana obligasi akan lebih baik karena returnnya pasti lebih baik. Cuma secara resiko tetap harus diperhatikan. Resikonya adalah si pemberi hutang itu, obligasi itu siapa? Harus jelas dulu ya. Kalau pemerintah kan insya Allah aman ya. Teman-teman pasti kan percaya sama pemerintah kita. Nggak mungkin default lah ya gitu. Tapi kalau misalkan itu perusahaan, ya lihat dulu perusahaannya siapa. Tapi kalau misalkan perusahaannya yang blue chip names kayak BCA, Astra, ya harusnya sih unlikely untuk default gitu. Tapi kalau misalkan perusahaannya mungkin teman-teman sudah nggak gitu mengenal, ya lebih baik hindari. Karena baik lagi return itu bisa dicari. Yang penting adalah risk manajemennya harus benar ya. Resikonya harus disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Ya, Betul. jadi setiap Betul orang Pak. profil resikonya beda-beda teman-teman. Ketika teman-teman nanti suatu saat melangkah belajar saham, trading saham dan lain sebagainya, jangan anggap metode dari satu orang itu yang terbaik. Atau kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti metode orang tersebut, kita gagal. Oh enggak teman-teman, karena setiap orang beda-beda kondisi keuangannya, teman-teman kita beda semua dalam sisi penerimaan resiko, latar belakang keluarga berbeda, pendidikan berbeda. Jadi tidak akan ada pernah yang satu solusi fit untuk semuanya, tidak ada. Makanya jangan pernah mau ngiri sama return yang dikasih tunjuk oleh teman-teman ataupun afiliator ataupun siapapun yang ada di sekitar kita ya. Karena itu kan buat mereka. Mungkin mereka sudah melalui masa-masa kelam lebih sering gitu ya, lebih belajar banyak. Sedangkan buat teman-teman kan mungkin berbeda kondisi. Jadi jangan pernah itu ya, ini tips aja jangan pernah ngiri sama orang lain punya return. Just be yourself itu paling bagus. Betul Pak, betul. Jadi be yourself itu pesan dari Pak Jofri. Tapi kalau kita boleh tanya nih Pak, kalau misalkan semua instrumen investasi nggak semua fit untuk tiap-tiap orang ya Pak. Tapi kalau Sinhan Money Market Fund itu berarti fit dong Pak buat untuk semuanya. Iya, sama seperti deposito fit untuk semua orang, ya harusnya juga Sinhan Money Market fit untuk semua orang. Tapi baik lagi, itu pun sebenarnya tidak fit untuk semua orang juga. Kenapa? Karena ada juga orang yang benar-benar sangat agresif dan mau resiko yang nggak akan mau ambil reksadana pasar uang. Ya kan, maunya Bet- benar-benar semua saham. Ya karena memang dia mungkin berani orangnya ya oke gitu. Jadi ya tetap aja ada satu titik dari market segment di mana dia tidak cocok dengan pasar uang adalah orang yang resikonya berani ambil tinggi. Iya, betul Pak. Jadi tiap-tiap Sobat Pina, silahkan diukur dulu resikonya masing-masing. Jangan semua diambil ke saham, tapi coba dulu aja Sinhan Money Market Fund itu fit untuk semua Sobat-Sobat Pina yang ada di sini. Dan jangan lupa ini kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kelewatan. Promo ini sampai dari tanggal 14 hingga 24 Juli 2022. Jadi jangan sampai terlewat ya. Ini udah benar-benar dipencarakan oleh Pak Geoffrey James, jadi jangan sampai luput nih promonya. Kalau besok promonya habis, kita pasti ngabarin loh tiba-tiba. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Sinhan Money Market Fund itu isinya apa aja sih Pak yang di dalam Sinhan Money Market Fund? Secara garis besar ya mayoritas adalah isinya deposito ya. Deposito bank-bank, bank-bank yang buku 2, buku 3 ya, pasti bank-bank yang tinggi-tinggi yang besar-besar ya.
Pasti teman-teman tahu juga kalau kita lihat fund fact sheet isinya bank-bank seperti Bank Shinhan, lalu ya Bank Danamon, Bank, Neo Commerce juga ada ya, lalu apalagi tuh saya lupa, saking banyaknya bank gitu ya. Tapi secara garis besar ya isinya bank-bank semua. Ditambah ada sedikit porsi sekitar 20% dari total kelolaan, yaitu obligasi jangka pendek. Obligasi dari nama-nama besar seperti Medco Energi, Merdeka Cooper gitu ya, yang punya Sandiaga Uno, punya Pak TP Rahmat gitu. Ya itu yang sudah kita analisa dan resikonya kecil dan bisa dimitigasi. Nah itu yang menyebabkan, mendongkrak performance dari Shinhan Money Market Fund. Nah, kalau misalkan nih Pak, di Shinhan tuh selama ini berarti obligasi hanya 20% atau pernah nggak sih Pak lebih dari 20% Pak? Kita jujur aja kita mengatur maksimum 30 saat ini ya. Jadi, mau dibikin lebih bisa, ya tapi resikonya apakah sebanding, ya menurut saya enggak gitu ya. Karena yang penting dengan kita hanya memiliki 20%-an aja, return-nya sudah jauh lebih baik daripada deposito. Jadi kalau kita mau push untuk lebih tinggi lagi, bisa aja, cuma resikonya kan nanti, lebih berat ya kalau sampai ada resiko likuiditas, itu yang kita nggak berani lah ambil resiko di situ. Dengan kita hanya begitu tadi saya bilang, dengan kita hanya menaruh 20%-an saja itu sudah one of the best ya money market kita. Jadi cukup gitu, apalagi kan sifatnya pengganti deposito ya, bukan untuk cari cuan banget gitu ya. Nih Pak, ada lagi nih Pak, kalau saya boleh tanya nih Pak, lebih baik mana Pak? Shinhan Money Market Fund atau deposito bank digital Pak? Ya kalau misalkan kita melihat return, tentu deposito bank digital akan lebih baik karena pasti lebih tinggi ya. Tapi itu, menurut saya tidak akan sustainable karena kan mereka itu tinggi karena masa promo. Jadi mereka biasanya kasihnya kan yang, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah tapi kan tetap lagi ada, resikonya juga. Resikonya kalau misalkan bank tersebut, sampai kolaps, ya kita nggak ada tahu ya, mungkin banknya bilang, "Ya ini banknya masih baru go public, bahkan sahamnya naik terus," gitu ya. Ya kita bisa lihat bagus-bagus aja, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya kejadian. Resiko itu baru akan menjadi penyesalan ketika terjadi kan di belakang ya, kalau di depan pendaftaran. Makanya lebih baik bagi-bagi gitu ya resikonya. Kalau saya pribadi kalau ada bank digital kasih deposito, promo, ikut-ikut aja nggak apa-apa, cuman jangan taruh gede-gede menurut saya. Ya kalau ketika kita punya uang lebih banyak, misalkan alokasi deposito kita 100 juta gitu ya, ya ikutlah yang di bank-bank, digital itu mungkin 10 juta, 20 juta, 30 juta oke. Tapi sisanya sebagian besar di pasar uang lebih baik gitu. Kalaupun sampai nanti hilang tuh, deposito yang di bank digital tersebut, ya duit kita kan nggak habis semua ya, masih ada, cadangan gitu. Betul betul Pak. Berarti buat sobat-sobat Pina yang merasa bahwa bank digital nawarinnya lebih gede loh Pak returnnya, tapi ingat nggak sustain dan juga yang dijamin LPS hanya sedikit loh ya persentasenya. Coba deh dicek lagi. LPS itu menjaminnya berapa persen deposito dengan nominal berapa. Dan juga Shinhan Money Market Fund itu bisa dicairkan kapan saja dan di mana aja. Apalagi melalui aplikasi Pina udah bisa banget deh kalian dapat return ya oke, dapat promo juga oke, building habit nabung juga dapat. Pokoknya top banget deh kita nih dengan Shinhan, luar biasa banget. Nah, kalau Pokoknya misalkan pokoknya gimana? selama masih ada internet dan kuotanya kalian masih bisa cairkan lah itu reksadana ya. Betul. Yang Ada penting ada kondisinya deh. wifi juga, Pak. Kalau misalkan nggak ada internet, wifi bisa kok, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan sobat-sobat Pina ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Feel free aja. Tapi kalau misalkan Bang Sinhan emang udah ada bank digitalnya Pak ya? Saya baru tahu loh. Kalau nih saya jawab sekalian. Kalau boleh tahu reputasi Bang Sinhan sendiri di Korsel itu gimana? Teman-teman yang suka nonton film Korea gitu ya, ya kalian pasti sedikit banyak tahu yang namanya Sinhan. Ya Sinhan itu di Korea udah kayak BRI teman-teman. Karena memang itu bank tertua dan terbesar. Ya, itu, nggak bisa disanggah gitu ya. Memang banyak bank-bank lain kan, ada KB Bukopin, ada bank KB Hana, ya banyaklah.
Tapi kan Sinhan tertua gitu ya. Jadi secara fundamental juga baik dan secara komitmen di marketnya juga pasti mendalam gitu ya. Nggak mungkin yang tiba-tiba hari ini ada, besok nggak ada, itu kan nggak mungkin. Too big to fail ya Pak? Dibilang sekarang, zaman sekarang tidak ada too big to fail. Semua bisa fail. Waduh, Cuman apakah ketika dia fail akan dibiarkan fail apa dijaga? Karena saking besarnya kalau dia sampai fail ya dia bisa mempengaruhi semuanya kan. betul Gitu. Pak. Tapi tetap ada kemungkinan, semua pasti ada kemungkinan kalau misalkan tidak dikelola dengan baik. Gitu. Betul-betul, karena Shinhan Asset Management pun mengelolanya dengan baik, dengan benar-benar deh. Pokoknya Pak Jofri aja udah bilang itu salah satu money market topnya mereka. Kalau misalkan sobat-sobat Pina tiba-tiba kepikiran, kok nggak ada yang reksadana syariah, boleh request aja ke Pak Jofri atau ke saya, nanti kita adain kok, tenang aja. Ya, Nah Pak, nih kalau misalkan orang-orang masih berpikir, tapi returnnya Pak pasar uang kok nggak gede-gede banget, tapi kayaknya menarik nih Pak. Kira-kira apa nih Pak yang perlu dipertimbangkan sama investor lagi nih Pak, selain hal-hal yang tadi Bapak jelaskan nih Pak? udah sih itu doang memang lebih ke pilih reksadana manajer investasinya yang baik gitu ya, nggak ada kasus, yang memang amanah, dan yang paling penting ketika milih reksadana lihat konsistensi returnnya. Banyak kan aset manager aset management company itu memberikan return yang baik tapi hanya setahun terakhir ya, hanya 2 tahun terakhir. Nah, kita carilah yang lebih sustainable, 5 tahun, 3 tahun itu stabil gitu ya, konsisten. Karena kita invest di reksadana itu jangka panjang teman-teman. Mohon jangan sampai memperlakukan reksadana itu kayak saham. Naik sedikit dijual, naik sedikit dijual. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan mau dicoba silakan, tapi nggak optimal menurut saya. Karena saya pun dulu pernah mengalaminya, pernah melakukannya juga dan jadinya ketinggalan gitu ya. Apalagi kalau market lagi trending naik, kita baru untung 2% jual, 2% jual. Terus bilangnya nanti kalau turun masuk lagi. Kagak turun-turun teman-teman. Jadi cuma hilang barang gitu kan, ya sayang udah simpan aja. Makanya kadang-kadang ya itu manusiawi. Sok pinteran gitu ya, pikirnya bisa memanfaatkan momen terbaik, nggak bisa. Memang yang paling benar adalah untuk investasi, yang paling cuan itu sabar. Kuncinya Sabar, satu. sabar itu Ya, cuan ya Pak. iya, orang yang maunya tektok, 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 historically market sudah mencatat yang tektok, 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 ya yang sukses, yang cuan beneran cuan, overall cuan, ya nggak ada yang nyangkut sana sini, paling 1% ya. Sisanya Iya, juga pasti ada yang nyangkut sini sana. Jadi paling aman memang simpan aja. Makanya ingat berinvestasi berbeda dengan spekulasi. Kalau mau spekulasi ya bedakan mindsetnya dengan investasi. orang sabar disayang Tuhan, orang sabar cuannya gede. Betul Iya, ya Pak karena Jofri ya? sudah terbukti, benar sudah terbukti. Bukannya cuman cuman mengajak teman-teman supaya jangka panjang, enggak, memang sudah terbukti begitu gitu ya. Teman-teman boleh cobain deh. Ya, kalau Betul, betul. teman-teman beli reksadana tiap bulan 500.000, 200.000, teman-teman simpen 5 tahun, lihat deh hasilnya kayak apa. Nah, reksadana benar ya, tapi yang tadi saya bilang, jangan sembarangan beli reksadana, lihatnya tuh yang jangka panjang bagus. Jangan yang hanya setahun cuan ikut. Kadang-kadang juga karena ya ini jadi kasih info juga ya, kadang-kadang ketika teman-teman kita semua tuh pilih reksadana, kadang-kadang bingung kan saking banyak kan, jadilah cari aja yang paling cuan yang mana. Wah, itu jebakan sebenarnya teman-teman. Cari yang paling cuan itu kan dia cuma kasih indikator 6 bulan terakhir, setahun terakhir ya. Tapi itu kan hanya jangka pendek. Nah, jangka panjangnya kan kita nggak tahu, makanya mesti diperdalam, lihat dulu historical chart-nya gitu ya, tinggal buka di Google ada kok semua. Betul, betul. Atau enggak bisa juga ngecek di aplikasi Pina loh. Itu benar-benar semua kita disclose, tidak ada yang kita tutup-tutupin, bisa dicek lagi, dipelajari kembali ya. Oke, nih Pak, Iya. kalau ada pertanyaan nih Pak dari Kak Adi. Kalau ada juga ya yang di pendapatan tetap, Sinhan ada juga ya di pendapatan tetap ya Pak. Ada juga. Hmm. Sinhan ada reksadana pendapatan tetap, isinya obligasi pemerintah. Tapi jujur ya returnnya untuk jangka panjang baik, tapi untuk jangka pendek kurang ya.
saat ini kurang. Jadi kalau teman-teman memang mau jangka panjang, silahkan beli reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau maunya jangka pendek nih, jangan deh. Kenapa? Karena tren dari obligasi pada saat market seperti ini itu kurang oke. Terutama saat suku bunga mau naik. Ketika suku bunga naik, obligasi pasti turun harganya karena orang lebih milih taruh deposito, ngapain beli obligasi, mirip-mirip bunganya kan. Nah, tapi ketika tren suku bunga sedang turun sekali, nah orang akan lebih milih ke obligasi. Jangka panjangnya berapa tahun, Bang? Nah, jangka panjang itu jujur nih, jangka panjang itu minimal 35 tahun, teman-teman. Sayangnya orang Indonesia menganggap jangka panjang itu sebulan. Itu salah gitu ya. Sebulan itu sangat jangka pendek. Jadi benar-benar untuk ya 3 sampai 5 tahun maksudnya itu minimal lah ya, jangka panjang itu seperti itu. Bahkan kalau boleh saran sih jangka panjang itu benar-benar 10 tahun. Ya, benar-benar untuk nabung untuk anak, sekolah nanti ya, untuk menikah gitu, kalau misalkan belum menikah, atau untuk beli rumah, itu jangka panjang itu di atas 5 tahun. Nah, itu udah kejawab tuh ya Kak Adityo. Semoga terjawab, semoga tercerahkan. Iya, 3 sampai 5 bukan 35, 35 kelamaan. 35 keburu IHSG udah to the moon jauh sekali. Iya. Nah, kalau buat Kak Viviane, ini ada pertanyaan, mohon info SNK Promosinhan, saya bantu jelaskan. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah berinvestasi 500.000 setiap bulan, mulai dari periode berlaku sampai nanti bulan-bulan selanjutnya selama 3 bulan hingga bulan Oktober, itu sebesar 500.000. Dan cashback-nya akan diberikan setelah bulan November ya. Dan juga ini adalah sebenarnya promo untuk building habit menabung. Kita juga mensyaratkan jangan melakukan redemption sama sekali. Karena kita ingin membangun habit menabung di Indonesia melalui reksadana pasar uang Sinhan Asset Management, yaitu produknya Sinhan Money Market Fund. Jadi jangan sampai di redeem, tapi tetaplah menabung setiap bulannya selama 3 bulan ke depan. Dan jangan lupa ada holding period. Holding period adalah kalian nggak boleh mencairkan dan juga kalian dilarang untuk melakukan apapun terhadap reksadana pasar uangnya. Yang pasti buatlah nabung selama 3 bulan dari bulan Juli, Agustus, September, dan juga Oktober. Nanti kalian akan dapat cuannya deh. Pokoknya cashback 50.000, minimal investmentnya 500.000. Produknya hanya Sinhan Money Market Fund saja. Silakan kalau misalkan sobat-sobat Pina ingin menanyakan kembali terkait promo ataupun terkait dengan reksadana pasar uang. Kalau dari, ya betul, dari bulan Juli, dari mulai hari ini, tanggal 14 Juli 2022, Juli, Agustus, September, kalian juga harus holding period dari Oktober hingga November ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Betul, minimal investmentnya sebesar 500.000. Mau lebih boleh, tapi jangan kurang ya. Betul, 3 bulan ya. Investmentnya 3 bulan, jadi jangan sampai salah. Minimum apa adalah transaksinya sebesar 500.000, mau lebih boleh, jangan kurang ya. Holdingnya selama 1 bulan di bulan Oktober hingga November. Jadi Juli, Agustus, September kalian silakan menabung. SNK-nya ada di aplikasi Pina, nanti akan di-share dan juga besok akan di-blast ke email kalian ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kalau langsung 1,5 juta, boleh Kak? Lebih baik jangan langsung 1,5 juta, tapi bertahap aja. Tapi kalau mau 1 juta, 1,5 juta per tiap bulan, boleh kok, nggak ngelarang kita. Malah kita juga alhamdulillah ternyata habit nabung di sobat-sobat Pina ternyata sangat termotivasi untuk menabung lebih banyak lagi. Itu sih. Ada lagi mungkin sobat Pina yang menanyakan terkait promo ataupun tentang reksadana pasar uang milik Sinhan Asset Management Indonesia? Silakan. Wah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau udah 3 atau 5 tahun sudah bisa diambil, Bang. Boleh. Sebenarnya kan kapanpun bisa diambil, cuman hasilnya Boleh akan kapan lebih aja. baik kalau 3 tahun sampai 5 tahun. Boleh jangka panjang, tapi ingat ada syarat dan ketentuannya juga untuk promo ini. Jadi mohon nanti dibaca lagi syarat dan ketentuan di aplikasi kita, dan besok kita akan berikan email juga. Dan mohon bantuannya untuk sobat-sobat Pina yang merasa sudah mendapatkan manfaat
sudah merasakan bahwa wah ilmunya luar biasa ya, atau misalkan mau ada masukan apapun, mau bikin webinar lagi dengan Pak Jofri ke depannya dengan Sihatna Asset Management, boleh banget diisi di feedback berikut di kolom chat. Silakan buat sobat-sobat Pina. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak dari sobat-sobat Pina. Jadi fitur awal investnya tuh yang mana ya Bang? Fitur awal invest cari aja Sinhan Money Market Fund di section search reksadana. Itu bisa banget kok kalian. Kalau misalkan kurang jelas bisa banget ke Instagram kita, banjirin aja, tanya semua ke mereka. Biar mabuk-mabuk yang sosial media. Just jokes ya. Mudah-mudahan nggak ada orang Pina di sini. Bisa dimarahin saya. Oke. Untuk sobat-sobat Pina, IG-nya apaan Bang? Pina.id. Facebooknya Pina.id. Websitenya Pina.id. Semua Pina.id. Bisa dicek semuanya ke sana. Oke, buat sobat-sobat Pina, kita mau berterima kasih. Dan juga untuk Pak Jofri James dan Sinhan Asset Management, kita ucapkan terima kasih. Dan semoga ilmunya sangat bermanfaat. Kita berharap semuanya tercerahkan bahwa reksadana pasar uang itu untuk jangka pendek dan juga building habit nabung kalian. Jangan sampai kalian scalping pakai reksadana. Scalping itu ilmu ambil copet. Cuan dikit copet. Tek-tok, betul. Jangan. Jangka panjang, nabung pelan-pelan di aplikasi Pina. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ke Instagram kita atau Facebook kita di pina.id. Buat sobat-sobat Pina, terima kasih banyak. Oh iya, kalau mungkin ada sesi foto bareng, yuk kita foto bareng dulu. Mungkin Pak Jofri untuk share screen-nya bisa dimatikan dulu, Pak. Oke, sudah ya. Buat sobat-sobat Pina, silakan langsung dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama dulu dengan Sinhan Asset Management. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kami doakan semua sehat selalu, cuan selalu, bahagia selalu. Amin. Amin. Kalau nggak bahagia, nggak sehat, ini jadi masalah juga. Oke, buat sobat-sobat Pina, silakan untuk open kamera dulu. Kita akan foto bersama dengan Pak Jofri James dari Sinhan Asset Management. Silakan buat sobat-sobat Pina. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sobat-sobat Pina. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Wih, mantap, udah ada yang subscribe Pak. Mantap loh Pak. Waduh, langsung hebat. Ada yang subscribe loh. Happy kita benar-benar. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga hari-harinya menyenangkan, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Thank you banget, thank you. Thank you, Mas. Thank you, Pak. Thank you.